Razia visa haji terus dilakukan semakin dekatnya rangkaian puncak ibadah haji. Dan faktanya, puluhan warga negara Indonesia terjaring razia. Sanksinya mulai dari dideportasi dan tidak boleh masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun. Lalu kenapa razia visa haji kini intens dilakukan? Dan apa hukumnya melaksanakan ibadah haji tidak mengikuti aturan yang ada? Selengkapnya, kita diskusi. 24 warga negara Indonesia terjaring razia akibat memiliki visa haji palsu di Arab Saudi. Buntutnya 22 WNI dideportasi. Dua lainnya yang diduga sebagai koordinator bakal diproses secara hukum. Tak lama, 37 WNI lagi-lagi terjaring razia visa haji. Para WNI asal Makassar itu pun disanksi denda, dideportasi, dan di blacklist tidak boleh masuk Arab Saudi selama 10 tahun. Hasil pemeriksaan mereka diketahui menggunakan atribut-atribut haji yang palsu, gelang haji palsu, kemudian juga visa haji, ada yang menggunakan visa haji palsu, dan juga ID card haji yang palsu. Aspal atau palsu saya belum kita dalami lagi. Nah, mereka ditahan dan satu orang koordinatornya bersama pengakuan para jamaah itu dengan inisial SJ adalah warga negara Indonesia yang selama ini datang ke Saudi menggunakan visa ziarah. Ya, sebenarnya fenomena banyak jemaah yang gunakan visa tidak resmi atau memalsukan visa haji sudah lama terjadi. Tapi kali ini, pemerintah Arab Saudi semakin intens melakukan razia. Kira-kira, apa alasannya? Masalah ini bukan yang pertama dan tidak terlalu mengherankan ya. Karena sudah sejak belasan tahun lalu, pemerintah Arab Saudi itu sudah memperketat arus masuk dan keluar, khususnya dalam konteks jamaah haji ini, dari luar Saudi ke dalam Saudi dan nanti keluarnya kembali. Alasannya tentu saja mereka sebagai negara yang memiliki otoritas tertinggi dalam pelaksanaan ibadah haji ini ingin menjaga keamanan dan ketertiban, sebetulnya itu yang paling utama ya. Dan kedua, ingin memastikan kenyamanan dan kelancaran ibadah haji itu sendiri, karena dua hal itulah yang menjadi amanah yang mereka pegang selama ini sebagai negara yang menjadi host penyelenggaraan ibadah haji. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, ini terdapat dua jenis visa haji yang legal, visa haji Kota Indonesia dan visa haji Mujamalah. Tapi seperti apa hukumnya jika beribadah haji tanpa visa haji resmi? Ya, artinya kan hukum itu berlaku di saat zamannya. Islam tidak melarang perubahan hukum karena zaman itu berbeda, kecuali yang ada di dalam Al-Quran dan hadis itu sunatullah. Sementara untuk hukum yang ada di dunia tentunya disesuaikan dengan kondisi umat Islam atau umat manusia yang ada di dunia itu sendiri. Nah, dalam hal pelaksanaan berhajinya, perintah hajinya tetap ada dalam Islam, tapi kan bagaimana cara berhajinya itu yang dikelola oleh manusia agar tidak berjalan dengan baik. Nah, dalam hal ini tentunya hukum Arab Saudi, di mana kerajaan Arab Saudi, di mana bahwa yang berhaji harus memiliki izin di luar adanya kepentingan lainnya. Artinya di sini ada kepentingan uang, karena memang yang berizin itu harus berbayar. Ya tentunya itu akan melanggar dan menjadi pengelolaannya tidak rapi. Nah, sanksinya berat. Lalu kenapa masih saja banyak jemaah yang nekat gunakan visa haji tidak resmi? Dan bagaimana agar fenomena ini tidak terulang apalagi untuk jemaah Indonesia? Pergi haji ini memang tidak mudah ya. Dan mendapatkan visa haji ini ya, kalau di Indonesia ya kita harus tunduk dan patuh kepada kesepakatan bersama oleh pemerintah gitu. Yang bisa jadi juga mereview ya dari tahun ke tahun bagaimana. Misalnya bagaimana pemerintah bisa didorong untuk bisa memperpendek waktu tunggu jamaah haji itu yang di sebagian daerah kan sudah puluhan tahun ya Mas ya. Nah, menurut saya perlu nih ada fatwa yang lebih tegas. Kenapa? Karena melakukan ibadah haji di luar kontrol atau di luar
wewenang pemerintah yang menyelenggarakan, dalam hal ini Arab Saudi, atau yang mengirimkan jemaah haji, dalam hal ini pemerintah Indonesia, sesuai dengan kesepakatan yang ada di antara keduanya, itu kan bisa membahayakan diri sendiri. Tidak ada lembaga atau pihak yang berwenang bisa mengatur, membantu kalau terjadi sesuatu gitu, dan yang lain-lain juga bisa mendatangkan kemadaratan yang lain. Waktu tunggu dan biaya kerap dinilai sebagai faktor mengapa ada jemaah yang nekat gunakan visa haji ilegal. Tapi balik lagi, ada aturan yang harus ditaati, meskipun pengawasan pemerintah juga diperlukan. Ditambah, mencari solusi untuk semakin memudahkan jemaah Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji. Terima kasih sudah diskusi.